Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavidianti dengan NIM 10119242 dan rekan saya Reza Isafira dengan NIM 10119242. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami tentang analisis jurisprudensi tentang perkawinan dengan pendekatan usuliyah bagian pernikahan via telepon. Nah, di sini kita ada 3 bab. Yang pertama, pernikahan via telepon dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang kedua, analisa putusan Pengadilan Agama Nomor 1751-P-1989 tentang perkawinan melalui telepon. Dan yang ketiga yaitu keabsahan ijab qabul melalui telepon dalam perspektif pasal 27 sampai dengan pasal 29 kompilasi hukum Islam. Kemudian yang pertama, pernikahan via telepon dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan atau pernikahan yaitu nama lainnya ittifaq atau kesepakatan dan mahalathat atau percampuran. Jadi perkawinan di sini artinya adalah suatu perjanjian atau kesepakatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk bercampur atau bergaul sebaik-baiknya dengan status suami istri. Mengenai proses perkawinan melalui telepon serta pertimbangan penetapan mengenai perkawinan melalui telepon, di mana Undang-Undang Perkawinan belum mengatur tentang ketegasan adanya perkawinan melalui telepon. Dikarenakan belum adanya kesesuaian pendapat dari kalangan ahli hukum juga kalangan ulama Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1, Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya sepanjang bertentangan atau ditentukan lain dalam undang-undang ini. Pasal 2 ayat 2, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkawinan via telepon, persyaratan administratif juga merupakan yang harus dipenuhi oleh pihak wali dan beserta orang tua yang menyaksikannya, dan di pihak suami beserta 2 orang yang menyaksikannya dengan tidak mengabaikan ketentuan yang ada pada masing-masing majelis akad di mana suami berdomisili. Jadi, analisis pernikahan via telepon dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada aspek persyaratan administratif yang mengharuskan pencatatan dalam pernikahan. Karena sesungguhnya pintu keabsahan dan pengakuan pernikahan tersebut pintunya adalah dengan jalan cara mencatatkan pernikahan tersebut pada lembaga yang diberikan kewenangan. Yang kedua yaitu analisa putusan Pengadilan Agama Nomor 1751-P-1989 tentang perkawinan melalui telepon. Proses pernikahan dalam Islam mempunyai aturan-aturan yang sangat ketat. Sebuah akad pernikahan yang harus terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Rukunnya adalah ijab dan qabul, sedangkan syaratnya adalah izin dari wali perempuan dan kehadiran 2 orang saksi. Ini semua harus dilakukan dengan jelas dan transparan sehingga tidak ada unsur penipuan dan pengelabuhan. Oleh karena itu, calon suami atau wakilnya harus hadir di tempat. Begitu juga wali perempuan atau wakilnya harus hadir di tempat, dan kedua saksi pun harus hadir di tempat untuk menyaksikan akad pernikahan. Mungkin hanya itu dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Reza Ayusafira. Dapat diambil kesimpulan bahwa nikah lewat telepon tidak boleh dan tidak sah
karena bertentangan dengan ketentuan hukum syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penetapan atau putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengesahkan nikah lewat telepon nomor 1751-P-1989 pada tanggal 20 April 1990 merupakan presiden yang buruk bagi dunia peradilan agama di Indonesia karena melawan arus dan berlawanan dengan pendapat mayoritas dari dunia Islam. Penetapan peradilan agama tersebut hendaknya tidak dijadikan oleh para hakim pengadilan agama seluruh Indonesia sebagai jurisprudensi untuk membenarkan dan mengesahkan kasus yang sama. Poin ketiga, yaitu keabsahan ijab kabul melalui telepon dalam perspektif pasal 27 sampai dengan pasal 29 kompilasi hukum Islam. Pada pasal 27, 28, dan juga 29 kompilasi hukum Islam, ulama mazhab sepakat bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan dengan mengucapkan kata-kata zawajtu atau ankahtu, aku nikahkan dari pihak perempuan yang dilakukan oleh wali nikahnya, dan kata-kata qabiltu, aku menerima, atau kata-kata roditu, aku setuju, dari pihak calon mempelai laki-laki atau orang yang mewakilinya, dan selama wali nikah dari masing-masing mempelai tidak berhalangan, maka ijab kabul dapat dilangsungkan secara pribadi. Hal ini merujuk kepada peran wali nikah dari pihak perempuan ketika proses ijab kabul yang wajib hadir, bahwa yang berhak mengucapkan kabul ialah mempelai pria secara pribadi atau langsung. Jika dihubungkan dengan ijab kabul melalui telepon, maka telah memenuhi ayat pertama dalam pasal 29. Ijab kabul melalui telepon memenuhi semua ketentuan pasal 27 sampai dengan 29 kompilasi hukum Islam, antara lain tidak berselang waktu, kemudian dilakukan sendiri oleh wali nikah yang bersangkutan dan diucapkan langsung oleh mempelai laki-laki melalui media telepon. Kemudian semua aspek perkawinan terpenuhi, antara lain rukun, syarat syah, dan juga syarat-syarat perkawinan. Untuk memperoleh keabsahan, maka perkawinan melalui media telepon yang bersangkutan bisa calon pengantin sendiri atau wali dari calon pengantin harus memberitahukan kehendaknya 10 hari sebelum pernikahan, baik secara lisan atau tertulis, kemudian harus didaftarkan dan dicatatkan di kantor urusan agama. Tata cara perkawinan dilaksanakan sesuai dengan pasal 10 dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Apabila semua aspek tersebut terpenuhi, maka akan mendapatkan buku nikah dan perkawinannya mempunyai kekuatan hukum. Namun, apabila pihak kantor urusan agama tidak mau menerbitkan buku nikah, maka salah satu mempelai atau wali nikah dapat mengajukan isbat nikah agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum dan diakui secara positif oleh negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.